subuh kalau nggak salah waktu itu baru tidur aku. Subuh baru tidur. Setengah 7 pagi. Sorry, jam 7 apa setengah 7 pagi. Aku dapat 20 lebih miss call dari manajerku at that time. Ternyata saat itu adalah terjadinya bom di Surabaya. Oh. Kamu libur mau kamu Ya. habis shift apapun itu Wah, langsung itu semua gila langsung itu. bergerak ya. Impiannya selama kecil itu pengen neribun, kepengen ketemu pemain favoritnya, berkat tulisan itu dia mencapai impian itu. Alhamdulillah secara ekonomi akhirnya dia terdongkrak dan merchandise-nya alhamdulillah banyak yang beli. Hai Tribuners, Hai. kembali lagi bersama kami di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini. Jangan tunjukkan kita sedang lemas. Yuk semangat. Yuk, Semangat dong. Emang siapa yang lemah? Apa ada yang lemas? Hari ini kita semangat semua. Iya Kenapa dong. sih hari ini kita semangat? Karena pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaan kita sebagai insan jurnal. Alright. Alright. Insan, Nah, episode kali ini kita akan membahas pekerjaan kita dan juga alasan kenapa sih kita terjun di dunia jurnalistik. Kayak dari sekian Ini banyak seru, lini seru. pekerjaan, Benar. kenapa kalian itu memilihnya itu Jurnalis. Ini, gitu. Kenapa milih di sini? Salah jurusan mungkin atau gimana ya? bisa Salah jadi ya, satunya, bisa anu Bisa jadi ya. jadi. kadung, Bisa nyemplung. Kadung teles. Baik. Ini akan dimulai dari siapa dulu nih? Mungkin sampai dulu deh kan Oke. laki-laki sendiri nih di sini. Oh iya ya. Jadi Apa ya? apa alasan kamu terjun? Tunggu di tunggu dunia ini dulu deh, mungkin apa? kamu udah berapa lama di Oh, iya, dunia 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 jurnalistik jurnalistik ya? Jurnalistik Di total? ya. Kalau di total Kayaknya 25 semuanya- tahun gak sih? terlihat ya mungkin ya terlihat ya masih nggak lama banget, masih sebentar lah ya hitungannya ya, karena katanya kalau yang terjun di lapangan itu kalau belum 10 tahun lah minimal itu pengalamannya masih kurang. Tapi bagi kami yang istilahnya generasi apa ya, istilahnya gitulah ya, 5 Apa? tahun aja udah Iya, cukup apa lah ya? Gitu tuh apa? Maksudnya generasi milenial. Milenial, Oke. ya. Yang lahir tahun 90-an. 5 tahun Bukannya sudah cukup lah Anda ya. 70 Jangan jujur-jujur dong ya kita. Anda telat sekolah kan? Iya. Saya telat kuliah. Ya hampir 5 tahun lebih lah, 5 tahun lah. 5 tahun terjun di lapangan. dan kenapa memilih ya sebagai Jurnalis. jurnalis? Ini jawab jujur atau jawab? Ya iya jujur, dong, jujur. mana ada sih media ngomongin hal-hal yang bohong dan Oh iya, hoax? Nggak ada benar-benar ya. kan? Oke, kalau Soal jawab banget aku. Kalau jawab jujur nih ya, karena satu seingat saya itu mau jadi wartawan karena gambling, Mbak, dulu. Gambling tuh gimana apa sih? Gamblingnya kayak Gambling. gini, karena jurusan saya jurnalistik, Aha. otomatis yang linear kan harusnya jadi insan jurnalis. Iya. Ya benar. Lah itu saya nggak mau jadi jurnalis Awal waktu ya? itu, awalnya, Oke. karena menurut saya apa sih kerja jurnalis ya gitulah, karena basicnya saya di radio awalnya, soalnya Oke. sempat punya pengalaman di radio. Tapi Lebih ke broadcaster pengennya awalnya. broadcaster. Oke. Oke. Tapi karena gamblingnya tuh karena daripada nggak kerja lah gitu. Serius, Oke. daripada nggak kerja, terus nggak apa-apa lah, coba aja. Jadi di semester 5 tuh wis cobalah jadi wartawan, waktu itu wartawan jadi jurnalis gitu. Oke, dan tapi kan maksudnya itu kan coba aja, tapi kan akhirnya bertahan juga gitu. loh. Akhirnya Dan ini kan bertahan. bukan apa ya, bukan company pertama kan kamu di dunia jurnalis juga gitu loh. Nah itu apa yang ketagihan kan apa itu? Karena money oriented Pak. Tapi kan pernah ada Iya, ada. ucapan itu loh. Ah. Kalau misalkan mau kaya, Jangan jadi Jangan jurnalis. jadi wartawan. Betul. Iya. Selama aku terjun itu ternyata ada satu jadi apa ya, pride lah ya, jadi kebanggaan di mana saya paling seneng waktu dibilangi bahwasanya pekerjaan jurnalis itu pekerjaan yang terhormat gitu. Waduh. Ya karena kita sebagai bridging lah, penjembatan antara Masyarakat dan beberapa petinggi gitu. Tapi memang iya itu pengalamannya sih, kalau ngomong pengalaman
banyak ya, ada pahit manis pasti. Kalau Yang kecut apa? eh, Kamu ya. yang kecut sudah tahu. Udah malam tahu ya. kan? Udah malam soalnya. Udah malam ya. Yang paling pahit sih apa ya? Ya itulah pasti ngawal lah ya, ngawal beberapa lagi basic dari hukum kriminal. Maksudnya di posnya kan di hukum kriminal itu ya berhadapan dengan ya pejabat-pejabat seperti itu. Terus Ya, ya. ada semacam bukan gesekan ya, kayak apa ancaman gitu itu sering sih. Ya diancam, kamu mau nikahi anak saya tidak? Oh, itu bukan ancaman Kayaknya kayak. beda ya. Tapi apa nih senengnya biar kayak maksudnya ada perasaan kayak untung aku jadi wartawan kayak gitu loh. Ada nggak sih? Apa ya, kalau pranknya di situ enggak sih, lebih ke gini sih. Oh, akhirnya tulisan saya dibaca orang, Bermanfaat tulisan saya gitu bermanfaat mungkin. Terus ketika meliput apa gitu, dia ya berterima kasih lah. Nah ini jadi saya tetap bertahan. Oke lah, terus tetap saklek di sini. Sempat ya, juga ya. saya nggak mau lanjut karena pressure-nya di dunia jurnalis ya. Kalau Tribuners tahu ya, pressure-nya di dunia jurnalis ya enak kok, sebenarnya nggak tertekan banget. Wah. Tergantung mindset. Ya tergantung Tergantung mindset mindset, dan iya. ketahanan seseorang ya. Ketahanan pangan juga. Kalau Samir mah udah nggak tahu iya. malu dia udah dia Sempat. bertahan banget. Ternyata susah karena apa ya, skillnya jurnalis itu ya, kalau saya bilang saya pribadi ya saklek di situ, stuck di situ. Jadi punya kelebihan itu. Dan ini yang nggak punya di yang lain gitu loh. Tapi ketika skill ini dibawa ke yang istilahnya kerjanya juga masih satu rumpun, itu bisa gitu loh. Apa sih skill apa sih yang kamu maksud di sini? Kan Tribuners nggak tahu. Bisa apa ya, kontrol sosial, bisa itu istilahnya menggiring orang atau apa untuk memberikan pertanyaan. Nah itu kan kadang orang nggak gitu. Jadi kita bisa meremot istilahnya. Iya, 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 iya. Gitu. Terus secara retorika juga kan, jurnalis kan juga biasanya pandai bersilat lidah. Termasuk. Tapi dalam hal baik ya. Dalam hal baik Iya dong. Mungkin itu juga cara yang dia pakai untuk menggait istrinya. Waduh, ini nanti Oh, bahas di wah. topik lain kayaknya ya. Ini jam berapa ya? 28 SKS itu. Iya, kayaknya itu panjang deh. Tapi ngomongin soal profesi lama, bukan profesi. Ngomongin soal kegiatan lamanya Samir sebelum menjadi jurnalis, kan dia tadi sempat ngomong bahwa dia dulunya adalah sukanya di Di radio, radio broadcast. gitu. Nah, tapi kan sekarang sepertinya juga terpakai ilmu itu. Ya, alhamdulillah. Terpakai Karena- di sini. Karena kan semakin majunya zaman ya. Yep. Jadi ada Iya, istilah kalau betul. kuliah dulu konvergensi media. Oh iya benar. Tahu ya? Iya, Tahu iya. Nggak tahu sih, dong. nggak tahu ya kalau aku Tahu ya. dong. Oh, iya. Dia satu-satunya anak bukan komunikasi. Basic ya. Wah, ini lebih seru ini. Nah, kita Lebih bahas seru nanti ini. ya, bahas nanti selesaikan lebih dulu seru. ini. Jadi gitulah ada. Jadi saya paling ngena itu waktu itu, ini bicara pengalaman yang bukan pahit ya, yang menurut saya sih masih sangat mengenang, gitu ya. membekas ya. Jadi ada dulu waktu kita di media kita ada kerjasama sama Persebaya kan waktu itu. Nah itu saya meliput anak dia itu kayak ABK gitu. Dia itu survive dalam hidupnya karena dia hanya hidup bersama nenek atau kakeknya gitu. Jadi orang tuanya udah nggak ada. Dia ini jualan merchandise, atribut sepak bola bonek lah itu di pinggir jalan. Dan dia itu dorong sendiri. Posisi dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan lah. Artinya jalannya nggak normal gitu. Dan dia nggak bisa ngomong, namanya juga ABK. Nah di situ saya garap lah, saya tulis waktu itu, saya wawancara itu pakai translator lah, pakai pendamping, Oke, iya, pakai iya. pendamping. Dan alhamdulillah impiannya selama kecil itu pengen neribun, kepengen ketemu pemain favoritnya, berkat tulisan itu dia mencapai impian itu. Dan itu membekas, serius, itu membekas Iya, bagi iya. saya karena alhamdulillah secara ekonomi akhirnya dia terdongkrak dan merchandise-nya alhamdulillah banyak yang beli. Wah.
setelah Itu apa ya? Pride tersendiri lah ya. pride tersendiri. Iya, iya, iya. Itu sih. Baiklah, itu mungkin tadi dari Samir, nanti kita akan Keren sekali. cerita-cerita lagi ya. Sekarang mungkin ke ini nih kayak Ah, ini yang penasaran menarik ini. sekali nih. Ini Ah. karena kita basicnya bertiga ini, aku, Akira dan Samir itu basicnya Jurnalis. mana udah komunikasi, jurnalis Nah, pula, sangat-sangat Masih spesifik satu gitu. linear kan. Sangat linear sekali sama pekerjaan kita. Nah, sedangkan satu anak ini Satu nyempil. anak ini. Jurusan apa? Pertanian mungkin jurusannya. Manajemen ya. Oh, manajemen. Saya kira perikanan atau Apa kelihatan seperti itu? Jauh loh tapi. Terlihat Oh, seperti iya. sempoa. Manajemen. Kalau ini aneh banget nih. Ini gimana sih dari manajemen, kuliahnya di manajemen ya, yang kayaknya sangat jauh sekali kalau ditarik ya ke ranah jurnalistik. Tiba-tiba kamu nyemplung di sini dan sudah berapa lama? 6 ya berarti ya. 6 tahun di 6 sini. tahun Ki. Kaget juga sih bisa sampai 6 tahun ya. Ya kita juga. Kira-kira awalnya berapa? 2 bulan. Kalau aku tuh jujur ya, meskipun kuliahnya di manajemen, itu emang aku tuh ikut komunitas dulu tuh emang suka nulis kebetulan. Jadi Iya, iya. kalau teman-teman Tribuners itu misal minat di wartawan tuh sebenarnya nggak harus jurusan jurnalis atau Iya, komunikasi, iya, karena benar. itu juga dilihat dari mungkin kegiatan lainnya. Betul. Jadi kalau misal memang punya passion di jurnalis tapi takut jurusannya nggak sesuai itu coba aja gitu. Iya, Namanya benar. Ya biasanya di kampus ada organisasi LPM gitu ya, LPM lah kalau itu. Siapa tahu seperti Susan kan akhirnya nyaman-nyaman sendiri. Nah, Panjang gak itu? Panjang ya. Nah, tapi alasan kamu untuk memilih jurnalis sebagai ini adalah pekerjaan yang mata akan- pencaharian. profesi Itu, yang akan panjang aku tekuni. ya. Jadi Ya di resume aja gitu. kalau aku dulu itu awalnya memang cari kerja dan susah ya. S1 tuh dulu kan kayak susah banget, apalagi jurusanku tuh bisa dibilang umum dan banyak banget yang manajemen. bener. Sedangkan untuk ngelamar di sana sini tuh kayak pertama kadang ada yang nggak sesuai gajinya, terus nggak sesuai apa Berat lah kebetulan ya, aku tuh rintangannya ya. iya, kebetulan aku tuh manajemen yang anak manajemen yang nggak suka kerjanya tuh Hitung-hitungan. kaku banget gitu loh. Nah, iya, tiba-tiba nih ada lowongan nih ya kan. Jujur aja ya. Jujur Ada lah. lowongan. Ya udah coba aja lah gitu. Tapi nggak tahu ya, yakin aja bisa gitu. Ya udahlah tesnya diterima. Nah, yang emang jadi alasan diterima tuh kayaknya kayak emang aku bisa nulis dan punya pengalaman di organisasi soal penulisan itu gitu. Nah, aku itu kenapa bisa betah ya? Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Dulu awal-awal jujur berat banget ya, apalagi dulu aku di lapangan tuh Salaman. sempet di lapangan Apa sih kok marah-marah salah? di lapangan tuh 3 bulan lah, 3 bulan atau 4 bulan gitu lah Lama sebelum sekali. dipindah di newsroom. Untuk aku tuh lama ya, lama banget. Iya kan, bagi seorang anak manajemen kan Iya, 3 bulan. benar. Wah, Lama sih, karena memang bukan basicnya, terus nggak tahu ilmunya kan, pelatihan cuma sebentar kayak gitu kan. Tapi yang aku pelajari tuh wartawan itu memang punya gimana ya, kayak semacam tiket cepat gitu loh, karena kita wartawan VIP. ya, ya itu Ya. emang All kita access. akui ya, kalau ada acara apa-apa tuh kita tuh gampang gitu. All access. Tapi kita itu dituntut untuk awalnya bisa di semua bidang. Nah, kebetulan aku yang modelnya kayak gini nih, awalnya tuh di kriminal, bayangin ya. Oh, kamu sempat di Duh, kriminal ya? iya dong gimana sih? Kalau Aku nggak tahu ya. Kriminalisasi. Lucu banget, sumpah ngebayangin Susan Iya. awal masuk di Polrestabes Surabaya bawa tas jinjing. Ingat banget ya. Cuma Lucu bertahan berapa banget, lama? sumpah. Seminggu doang aku di sana ya, Oh, kebetulan iya, karena iya, iya. kayaknya nggak cocok atau gimana gitu. Dan itu pengalaman yang menurut aku sih memang agak-agak berat ya bagi aku sebagai orang yang nggak pernah berkecimpung dan tahu tiba-tiba ditaruh di kriminal terus Di ketemu hutan rimba lah ya itu ya. apa gitu kan. Langsung Di pos soalnya yang- bukan yang Wah, kayak iya, apa di- yang apa ya kayak lifestyle mungkin Ah, kayak gitu masih- kan. masih bau Tiba-tiba wangi langsung lah. kriminal. Tiba-tiba langsung kriminal dan harus ketemu tersangka penjahat yang mana. Kita tuh basicnya tuh memang cewek dan kayak ketemu tersangka gitu kan, kayak gimana gitu ya. Cuman aku belajar sih ternyata ya kita tuh bisa, cuman emang berat sih dan kayaknya memang nggak maksimal di situ sampai akhirnya aku dipindah ke lifestyle. Nah di sini aku mulai enjoy, mulai enjoy ya. karena In emang- your zone lah ya. ya karena
emang cewek kan dasarnya suka artis, suka fashion, jadi kayak benar. nyambung lah. Lah di situ juga mulai happy karena ini keuntungannya jadi wartawan, misalnya ketemu artis favorit kita, penyanyi. Dan aku tuh pernah ketemu penyanyi favorit aku tuh Rosa. Aku kan suka ya lagu-lagunya Rosa. Dan Emang kelihatan kok kalau Kak- Susan suka Rosa. Coba sebutkan 3 lagu. dan karena jadi wartawan aku bisa ketemu Rosa dan ngobrol langsung, itu sih kayak Hmm. seneng gitu. Dan Sempet ini gugum gak sih kalau gitu? ini ya apa namanya, kayak harus bisa ngatur nih profesional sama sebagai fans tuh gimana ya betul. biar nggak norak gitu Betul, ya. benar, Itu benar, juga benar. susah. Itu juga berlaku kalau misalnya kita tuh liputan hal-hal yang menyedihkan ya, kayak benar, kematian. Itu kita kan benar, harus itu. nanya ya. Kadang kan ada yang bilang kayak ini wartawannya gimana sih, Nggak humanis lah ya. orang meninggal kok ditanya, Nggak keluarganya humanis. ditanya-tanya. Itu kadang kita tuh kayak sebenarnya tuh nggak tega gitu ya. Tapi Kadang mau gimana lagi? Iya, kadang sampai nangis juga gitu. Jadi wartawan tuh memang dituntut untuk bisa apa ya, meredam dulu emosinya, harus netral dulu, baru kita tuh bisa tanya Benar. tentang ini tentang itu gitu sih. Jadi empatinya memang harus Iya. mau nggak mau ditekan. Emang harus mengesampingkan dulu emosinya, karena kan tuntutan pekerjaan ya. Gitu sih. Karena sebetulnya tanpa disadari kita sebetulnya bawa beban berat loh. Nama di punggung kita lah. Nggak perlu istilahnya jadi kan. jurnalis aja, bebannya udah berat. Iya. Iya, apalagi- Beda apalagi topik, itu kita beda topik lagi. Cukup banyak ya subtopiknya ya hari ini. Karena kan kita bawa bendera. Kadang kan kadang orang itu kayak narsum itu ya. Itu kenalnya kita bukan nama, tapi Ya, nama Betul. media betul kita. sekali. Iya betul. Kamu, oh ini yang Tribun, oh ini yang ini gini. Dan biasanya. kalau aku kan merasakan gimana media kita kan awalnya nggak begitu dikenal ya, dan kita tuh berjuang untuk memperkenalkan ini loh, Tribun Jatim, ini loh ini gitu kan. Itu Karena Susan juga termasuk yang awal Tribun Jatim berdiri. Iya, Jadi apa ya? jadi- Pionir. iya, Pionir. jadi Dan kalau Cindy ada pengalaman juga nggak? Maksudnya ya seperti Alasan pertama kali untuk menancapkan diri di dunia jurnalis. Itu tuh kayak apa ya? My calling gitu. Kayak Oh, jiwa panggilan ragaku panggilan itu- jiwa gitu. Emang jiwa ragaku itu aku curahkan semuanya di sini. Gak usah nangis. Oke. Tahan air matanya. Be professional. Lebih Oh, profesional. yes. Agak. Jadi memang kayaknya selebay apapun kelihatannya itu, tapi itu Emang sudah apa ya? tanya mungkin memang begitu. Karena kalau dari nulis itu memang dari SMP mungkin ya aktifnya itu suka nulis dan ikut majalah sekolah. ngading itu nggak sih? Mading majalah sekolah ikut dulu tuh kalau nggak salah itu per artikel pun itu aku dibayar sama gurunya karena kayaknya yang nulis itu sedikit gitu loh, yang minat untuk nulis. Wah. Jadi di majalah itu banyaknya itu kayak salam-salam. Oh ya, Ya kirim gitu kan banyak ya dulu ya. salam. Itu kayak gitu. Tapi untuk yang nulis kayak ini acara ini misalkan Cerpen atau apa gitu mungkin cerpen. cerpen ada juga yang ngirim juga, misalkan acara ini nanti misalkan ada lomba apa di mana itu tuh bisa dibuat liput juga, nanti dibayar 20.000. At that time itu gede banget Iya menurutku. loh, Iya. SMA. Berarti SMP kamu itu. SMP kaya SMP. raya dong. Nah, Karena gimana ya? Iyalah, Jual sebagai kaya siswa raya SMP dong. kamu kayak itu raya. seminggu Saku sekali. dong. Ya Oh, nggak seminggu apa-apa, sekali. tetap Iya aja seminggu kayak raya sekali. mah. Ya, jangan amin. emosi Berarti dong. ya, Kita soalnya nggak dapat Tahu ya temen kita ya. nggak dapat duit ya. Katanya disuruh tone down. Berarti itu sudah ada bakat ya Cindy ya, sudah ada Iya udah bakat tertarik My gitu. soul. dan passion lah ya. Udah sudah ada passion dan kemudian ini passion kamu ya, bener sih. Tapi kemudian dari SMA juga itu jadi gini, ketika aku bilang aku pengen jadi wartawan itu aku suarakan ke bapak ibuku gitu, yang tentunya tidak langsung mendapat persetujuan tentunya, karena waktu itu di mindsetnya bapakku adalah kamu pengen jadi wartawan soalnya kan pengen dulenai gitu ya tadi. Sama banget Oh ya. iya. Iya, Orang jadi tua kayak tuh selalu supaya awalnya nggak setuju. supaya kau bisa dari nanti saya kayak gitu-gitu loh, kayak loh. My passion dah. tapi juga pengen ya. Ya juga itu juga. Memang gitu. Jadi memang cukup sampai akhirnya SMA itu ketika ada pembagian IPS dan IPA, memang waktu itu aku langsung pengennya adalah IPS. IPS. Kemudian sempet bapakku tuh yang kayak kon nih mlebu IPS tadi opo gitu kan dia bilang, sampean tadi opo. Misalnya dia IPS juga. Kenapa bilang seperti itu? Sama kuliah ya Pak, SMA pun itu juga majalah sekolah juga, mading juga, ikut lomba mading 3D itu juga. Dunianya sebenarnya
begitu-begitu terus gitu loh. berkutat sampai di hal yang sama. berkutatnya di hal yang sama, dan dari awal ketika ditanya kamu pengen jadi apa, itu tuh konsisten sekali aku bilang Nah. itu pengen jadi wartawan gitu, menjadi jurnalis, sampai akhirnya bertemulah dengan kampusku. Nah, kampusku yang Gak usah disebutin, orang-orang pasti udah tahu, kenal semua. nih aku kasihin kampusku yang kalau misalkan ini di dunia kita itu cukup dikenal, tapi di dunia awam itu tidak dikenal. Coba tebak, coba tebak, coba tebak. Iya sih, awalnya aku nggak tahu jujur. Nggak tahu kan. Nah, Iya, dan iya. itu bapakku pun sama yang kayak awalnya aku bilang karena SNMPTN nggak masuk ya, SNMPTN nggak Iya. masuk, kemudian pengennya komunikasi nggak masuk. Habis itu ya udah akhirnya karena ini kampusnya sangat spesifik sekali, jurnalistik juga, itu aku langsung bilang lah ke bapakku, aku mau masuk sini gitu. Terus bapakku tuh yang bilang, kamu siapa? Sampai sekali ya. Ya di awam itu ya. Jadi bener-bener Bapak lihat bapakku ini, tuh- Bapak. Bapakku tuh bener-bener kayak di dang gini terus loh sama. Maksudnya bukan yang kayak kamu nggak usah enggak, cuman sering selentingan yang bikin apa gue nggak gitu-gitu. Tapi demi passion anak lah ya akhirnya. Iya, Aduh. sebenarnya bolehin aja. Cuman ya itu tadi harus ada selentingan gitu. Ikut UKM juga fotografi. Jadi ada kemudian yang masuk di sini itu sebenarnya aku daftarnya di Bogor. Tapi waktu itu dibilangnya ini Jatim lagi ada rekrutmen, kamu nggak mau cobain Jatim? Ya bolehlah selama tidak menganggur. Ya. Tapi aku ya. penasaran deh, ilmu yang kalian pelajari tuh bener-bener kayak relate nggak sih sama fakta waktu kalian kerja gitu loh? 90% aku bilang iya. Setuju. 90%. Karena maksudnya ketika menulis aja ya kan, antara lead ya kan, antara soft news, hard news, features ataupun enggak, itu kan memang kalau misal dari awal enggak dibiasakan seperti itu akan susah gitu. Merangkai kata itu sebenarnya susah loh. Iya. Supaya enak dibaca. Dibaca orang lain. Dibaca orang lain, bener. Itu cukup pengaruh. Cuma ada beberapa yang memang mungkin karena kalau di kampusku ya, itu mereka mungkin base-nya adalah di zamannya mereka ketika mereka ada di lapangan. Diajarkan ke angkatanku misalkan. Nah, sedangkan ketika di angkatanku ketika udah terjun ke lapangan itu ada perbedaan. benar. Itu bisa nggak relate di situ. Cuman Ada kontradiktif mostly lah iya. ya, pasti ya kontradiktif. Itu pasti. Tinggal disesuaikan aja sih kalau kataku ya. betul. Baik. Betul. Nah, Yang masih oke bisa Pakai dipakai, kalau yang enggak udah ya enggak. enggak. tapi ada pengalaman juga nggak di lapangan mungkin atau meskipun di dalam, meskipun pasti punya pengalaman Iya. karena kan karya jurnalis toh. Iya benar. Iya. Tuh ada nggak? Kita semua adalah produk jurnalistik guys. insan Iya. jurnalis. Ya, Insan Produk rek bareng. produk. Ya ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang juga Aku di lapangan itu cuman pernah magang doang, kemudian itu cuma hitungan bulan doang. Di sini juga cuma pelatihan doang, jadi full di dalam ya? bikin artikel. Nah, kalau yang aku inget banget itu adalah saat itu aku shift malam. Wih, beda genre. shift malam. Saat itu adalah aku shift malam. Ini bukan Kamis Misteri lah ya. Bukan ya. Bukan Ini ya. masih hari Ini masih Selasa ya. masih Baik, Selasa baik, ini. baik. Kemudian Gimana itu? waktu itu shift terakhir itu kan jam Cuy, 12 malam. aku cuman ngingetin kalau sekarang ini udah malam. Apa aku Kita tahu? pernah kan ya take Bukan, malam ini soal terus. berita ya. Soal berita ya. Iya, Soal bentar berita dulu. kan? Bentar dulu. Oh ya baik. lah. Baik, Baik, oke, baik. aku akan Oke. dengarkan. Baik. Oh, nggak jadi. Iya. Ngambek ya. Udah kan, jadi shift malam terakhir itu jam 12 malam seperti biasa, aku tidak langsung pulang, yang mana maksudnya di depan dulu nongkrong. Bluyur ay. Bukan, ngobrol tentang pekerjaan. Ngopi-ngopi dulu lah, ngopi ya. Habis itu pulang lah itu sekitar jam 1-2an pagi, dini Hmm. hari. Dini hari ya. Dini hari sampai rumah, yang mana perjalanan rumah sekitar 40-50 menit ya kan. Udah, kemudian sampai rumah, udah tidur sekitar subuh kalau nggak salah waktu itu baru tidur aku. Subuh baru tidur. Setengah 7 pagi. Sorry, jam 7 apa setengah 7 pagi. Aku dapat 20 lebih miss call dari manajerku at that time. Paniknya kayak gimana? Aku kenapa? Apakah aku dipecat? Bukan kesalahan. Aku bingung banget, iya dong, kayak wis alah tiru mek pirang jam bangun-bangun dapat miss call sebanyak gitu. Ternyata saat itu adalah terjadinya bom di Surabaya. Oh Oh iya. ya sih itu. Bom Ya, di Surabaya. Waktu kayaknya itu memang- kejadian itu emang mengena di Betul. kita Ya, semua. Baik semua. di lapangan Nah, baik di atau- mau lapangan dan kamu di libur, dalam. mau kamu habis shift apapun, itu Wah, langsung itu semua gila langsung itu. bergerak ya. Dan saat itu adalah waktu itu meskipun aku shift malam,
saat itu akhirnya sama manajer itu dibagi untuk aku pegang full sosmed Iya. di Instagram. Jadi anak-anak di live di Facebook Nah, dan lain-lain itu bisa kayak aku record, aku cut, oke. kemudian aku masukkan di feed Instagram ataupun di story yang akhirnya cukup lumayan naik akhirnya dari tragedi ya, tapi itu. Karena itu memang force major lah ya, tragedi Itu ya, kemanusiaan betul. ya. Itu poin Tribun Jatim tuh mendadak followersnya tuh bisa Iya. Oh, iya. banyak, tapi tuh Tribuners tuh harus tahu ya, jadi wartawan tuh istilahnya nggak kerja sendiri ya, karena yang di dalam Iya. tuh kadang Iya. tuh mungkin ini banyak yang nggak tahu atau nggak paham, yang di dalam tuh kadang tuh juga ikut semuanya tuh libur dikat waktu itu ya, nggak ada yang Benar, libur, itu terus semuanya harus di-cut. masuk pagi siang malam tuh kayak Itu kita tuh di fullin Dan itu nggak cuma sehari. enggak sehari. Iya, itu cuman beneran. sehari. karena Beneran. ada lagi kan hampir kejadian itu kan lain. mau puasa sih. Itu kan mau Iya. puasa. Iya. Maret kalau nggak salah. Itu April. kita hampir kita beda lokasi ya. Beda, waktu itu, beda lokasi waktu. Itu masih di lapangan ya Masih Samir. di lapangan. Itu berat banget ya, dan kayak kita tuh kerja kayak pagi sampai Dari malam. itu dari pagi sampai malam. Lihat banget perjuangan anak-anak tuh dulu, keren banget. Wah, bener itu. Wah, Sampai adalah asam banyak lah. lambung. Banyak lah itu. kenangan yang Iya sih. wah, itu sampai nempel itu. Wah, beneran. Itu bener aku baru pertama kali Iya kan, liputan. karena itu juga tapi mereka udah setahun ya. Kalau aku sama Samir itu Masih baru. masih baru banget Masih ya, baru. baru Oh, berapa ya, setahun bulan. sih kayaknya. Tapi kan Iya, setahun betul. juga hitungannya masih baru juga. Jadi itu kayak first major pertama Iya. kita bersama. Jadian bener, besar kayak apa ini gitu Bener, kan. bener. Betul. Itu berapa bulan ya? Langsung hujan ini. Langsung hujan ini. Sorry, Tiba-tiba salah fokus kita semua aja. langsung kaget Iya. karena Kaget. sekarang di luar kantor lagi hujan. Jadi sampai masuk di head ini ya, produk-produk jadi gitu. mikir ini ya gimana ya. Karena itu cerita aku kalau inget itu nangis waktu liputan ya itu. Aku. Cuma bukan waktu tragedinya ya. Tapi waktu pemakaman Iya ada sih. pemakaman korban yang dia masih anak-anak lah. Iya. Itu waktu kita kan masih live Facebook gitu. Iya, kan. benar. Kita live Facebook. Jadi waktu live itu waktu kremasi dan masukin barang-barang yang disayangi biasanya kan, barang-barang yang disukai itu ada mainan kan, dimasukin itu wis langsung tak Ya, itulah. matiin. Ya itulah ya emosi kita tuh Terus kayak ditelepon sama manajer. aduk-aduk. Loh, kok dimatiin? Maaf Pak, saya nggak bisa untuk ini karena itu aku wis ngejer lah itu kan. Jadi ya udah wis rehat dulu gitu. Iya. Iya. Itu Karena yang beneran. divorsis memang bukan fisik aja, Iya, mental juga. mental Iya, juga. iya. Gimana kita tuh nggak boleh kayak mau lihat mayat ya katakanlah, itu kayak harus tahan gitu kan, Ya itu. karena itu. kita harus menyampaikan itu lagi-lagi ke masyarakat gitu. Jadi itu ya Cindy ya, maksudnya Iya. pengalamannya itu ditelepon manajer. aku salah opo, perasaan bang mungkin baik-baik aja ya. Udah iya. tidur 2 jam doang kan, pagi-pagi. nggak bisa mikir ya. Tiba-tiba aja. Itu kalau aku, nih Akira ada beda Akira lagi nih. pasti. Wah, ini Eh. FYI guys. Jadi Akira ini satu angkatan sama saya waktu Nggak ada yang baru peduli masuk. orang-orang Tapi kan setidaknya di lapangannya pengalamannya Oh mungkin iya, hampir sama. iya gitu, benar. guys. Seperti yang udah Akira bilang tadi bahwa pengalaman di pengalaman kejadian bom Surabaya itu adalah pengalaman yang paling membekas. Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama dan paling membekas di antara kita berempat ya. Semuanya sih kayaknya. Semuanya. Kalau misal tadi Samir bilang bahwa waktu dia live terus dia merasa apa? Nggak kuat. Terguncang, Emosinya ya. terguncang. Aku justru ketika lagi ada di dalam, maksudnya lagi di redaksi. Aku hari pertama hari H pengeboman itu memang ditugaskan ke kalau nggak salah Di itu yang Arjuno. di daerah Arjuno. Di Ar- Waktu Ya, di dan Arjuno. untungnya di situ ada Danen. Ya ada teman lah. Ada teman kita yang satu juga di sana, jadi nggak sendirian, tapi emang yang bener-bener dari pagi sampai malam. Standby ya. Dan itu kita emang cuma nunggu karena waktu yang di Arjuno itu memang Ya cukup sepi, fatal dan cukup fatal. fatal tapi sepi karena orang-orang setelah dari Arjuno langsung diungsikan ke rumah sakit. Jadi sebenarnya yang paling heboh waktu itu, yang paling harus kesana kesini tuh teman-teman yang lagi ada di rumah sakit. Nah tapi hari berikutnya
kan karena di lapangan waktu itu aku nggak ngelihat apa-apa, tapi di hari berikutnya aku masuk kantor di redaksi, akhirnya aku bisa ngeliat semua foto-foto Ya. dan Ya. apa yang terjadi di lapangan kayak Wah itu ngeri. wow. wow, capek banget kayak kerja cuma 8 jam tapi energimu tuh habis. Nggak 8 jam itu. Iya, benar karena itu lebih soalnya anak-anak kan shiftnya dari pagi cukup sampai jadi pengalaman pertama, jadi pembelajaran kita jadi juga lah. pembelajaran dan Nah, pengalaman kalau pertama. akhirnya nih gimana nih? Awalnya kok mau jadi jurnalis? It's a long story. Resum aja katanya. Balas aja. Aduh. Resum aja. Baru mau bilang udah langsung dibalas sama dia. Kita tuh sehati lah ya. Ih males. Nah, gimana kira? Karena nggak ada kerjaan lain atau gimana? No, jadi kenapa aku pilih jurnalis? Karena aku nggak suka kerja di kantor. Nah, sekarang kerja di mana? Nah, makanya itu kan bingung banget. Jadi apa gubuk ini? dulu jadi jurnalis karena pengennya kerja di lapangan. Tapi gimana cara akhirnya kenal dengan jurnalis adalah ketika magang di SMK. Oh, Nah, SMK. jadi aku dulu SMK, terus waktu kenaikan kelas 2 aku harus magang. Karena dulu SMK aku itu ngambil jurusan broadcasting. Oh. Jadi aku magangnya di TV. Nah, tapi media lah ya. di media elektronik waktu itu. Nah, Hmm. tapi aku ditaruh di bagian news division. Jadi akhirnya aku ikut teman-teman reporter untuk ke lapangan. Oh, ikut juga ya. Ikut ke lapangan, mereka liputan itu gimana. Dan waktu itu juga kalau nggak salah bertepatan dengan hari Paskah atau apa gitu loh. Jadi biasanya kan ada sweeping di gereja-gereja. Oh, ya, Jadi emang ya. bener-bener ke lapangannya kayak bareng polisi, Ya. sweeping ke gereja kayak gitu. Nah, nggak cuman itu aja, waktu magang itu juga ditunjukkan gimana caranya teman-teman di televisi itu memproduksi berita. Mulai dari take, ya, Mulai gitu ya. dari teman-teman reporter ngambil cari berita di lapangan, terus sampai kantor harus diolah lagi oleh editor, kemudian di VO. Nah, aku juga kebagian tuh waktu di VO VO. berita, terus untuk ditampilkan ke masyarakat itu seperti potensial apa. sekali posisinya ya. Oh iya gitu. memang Oh, aku iya. cukup potensial. Tapi Kita kepake senyum-senyum enggak? aja ya. Males Kepake banget. dong. Males. Akhirnya Oke, aku ini. diajakin podcast sama teman-teman gitu kan, Berarti diajak nge-host magang, semua ilmu yang aku Akhirnya pelajari jatuh dipakai. cinta. Ya, jatuh cinta. Akhirnya aku daftar lah di kampus yang sama dengan Cindy. Oh, satu Oh, kampus. Kenapa? Oh iya. Dan itu adalah Kenapa sih ini nggak usul- mau? Dan itu adalah Lo komen. usul dari ibuku. Padahal aku Gila, dulu beda banget. Beda ya. banget. yang ini dinaik tolak, yang ini aku didukung. Padahal waktu itu masih pengen coba SNMPTN. Kayak, Oh, kayak iya, iya, waktu iya. di sekolah ditelepon, "Kak, di mana? Di sekolah. Ngapain kok nggak pulang-pulang ini ngurus SNMPTN? Nggak usah, ayo pulang daftar di kampus tit." Itu Oh, iya. serius. Ibuku kayak gitu. Ah, Luar oh, biasa. lulusan mungkin, alumnus juga mungkin. Mana ada ibuku SPG. Oh, saya kira alumnus. kok Ibuku langsung guru. diartikan. Nah, Oh, iya gitu, aku dulu gitu. juga pengennya jadi guru, tapi terus impian anak kecil kan ya, namanya Iya. pasti berubah. Ya Tapi udah. kan dari SMK juga berarti kan itu adalah broadcast ya. Sebenarnya broadcasting kan juga sebuah jurnalistik Iya. juga gitu Iya. maksudnya. Itu, Iya. gimana awalnya berarti? waktu masuk broadcast itu yang sebenarnya aku nggak tahu. Jadi waktu itu aku hanya Apa keblowo apa gimana? Iya bisa dibilang keblowo ya. Keblowo guys. Karena dulunya itu aku pengen masuk SMA tapi nggak dibolehin sama ibu bapakku. Akhirnya aku masuk ke SMK. Nah SMK ini kan banyak jurusannya. Aku nggak tahu aku mau ngambil jurusan apa. Tata boga kayak opo gitu. Nah aku nggak tahu Tata busana. Tata busana, tata cara, Sebenarnya tata krama sih lebih tepatnya. Itu kan yang paling penting dah tata krama. Tata krama. sebenarnya ibuku tuh nggak nyaranin untuk aku masuk ke SMK yang jurusannya apa ya kayak masak, Ya, tata kayak boga. Betul kan? iya Iya, kayak tata gitu boga. kan. Tapi di sekolah itu aku nggak punya temen karena teman-temanku yang satu sekolah di SMP pada masuk ke SMK yang ada broadcastnya ini gitu. Akhirnya aku masuk di situ. Di kelas 1 aku masih nggak tahu apa-apa. Kelas 2 tuh akhirnya belajar setelah magang tuh. Jadi kelas 1 sangu pulang gitu kan. Tapi akhirnya jadilah produk Jadi, jurnalistik. Alhamdulillah. Terus setelah lulus kuliah Kuliah
emang sudah ada tekad, wes aku harus jadi jurnalis. Oh iya. Sudah ya. Karena udah kadung nyemplung dan kalau misal mau diurut-urut lagi ke belakang, diurut ke belakang. Aku sama seperti Cindy, suka nulis. Ada masalah. Ada Samir gue betul nafas. Emang harusnya dia nggak usah ikut ya. Tapi basicnya tuh emang nulis ya. Balance. Basicnya tuh emang basicnya nulis. Iya biasanya kadang kan broadcast itu seputar tentang teknis. Oh ya. Jadi bukan nulis. Kalau nulis kan biasanya murni anak sastra. Bisa juga nulis juga kan ada yang di prompter. Iya, kayaknya itu Nah, memang enggak, dari tapi aku nulis. enggak di bagian Oh. itu. Aku kalau suka nulis emang dari umur 10 tahun kali ya. Wah, umur 10 tahun. Tapi tulisannya mungkin beda kayak Cindy. Kalau Cindy dia kan ikut Madi. Dan dibayar. Dan dibayar. Seneng Kalau banget. Dari awal money oriented ternyata. Enggak apa-apa. Komersil sekali Anda ya, realistis komersil aja. sekali. Nah, itu tulisannya dalam bentuk apa berarti? kalau enggak itu akhirnya? cuman buku harian aja. Oh, diary. Iya sih sama ya. Emang Saya- banyak juga sih. 10 Tapi tahun, emang iya. suka udah nulis kayak apa yang aku tuh hari ini ngapain sih? Aku tuh habis ya. dari mana sih? Kayak gitu Sudah itu ada ditulis. Basic lah, sudah ada. basic. Terus kemudian kan kalau untuk jadi jurnalis kita juga perlu memperbanyak apa sih Wawasan. kosakata. Nah, Kosakata. kosakata itu didapat dari seringnya baca novel. Nah, sering ya. membaca Itu. lah ya. Membaca juga sih. Iya, sering Iya, membaca juga. itu. Akhirnya oh ya mungkin aku lebih suka nulis ya daripada jurusan-jurusan yang lain. Kemudian dibentuklah di SMK itu, ikut magang, akhirnya dipertajam di kuliah. Akhirnya masuk sini deh. Saya umur 10 tahun main entek-entek kan. Lato-lato. Lato-lato. Iya, itu bener etek-etek guys. Iya, Entek-entek lato-lato. dulu, bukan lato-lato. Kok Kayak bahas jadi- entek-entek? Kenapa Oh, ya iya. kita jadi Oke, ngomongin lanjut. etek? Setelah masuk ini di sini ya pertama Ini pertama company kali ya. media pertama kali yang Itu aku- gimana? Ada cerita-cerita horor enggak? Oh, maksudnya pengalaman Itu kita. kayaknya Iya. ada Javu deh, kayaknya pernah ada episode itu. Javu ya. Iya. Sebenarnya waktu masuk sini pengalamannya ya sama kayak yang aku bilang ke kalian tadi. Pengalaman yang paling berkesan adalah pengalaman ketika ketika Surabaya lagi ada bom itu. Iya, gitu. itu benar-benar pengalaman pertama Tuh, kita baru masuk itu ya. Tapi kan aku pernah ya nggak lama sih di lapangan tuh 2 tahun kali ya. Lama ya kalau buat aku. 2 tahun. 2 di- tahun lebih. No 2 tahun 2 kurang tahun. malahan. 2 Oh, tahun karena kurang. akhirnya dulu tuh Akhirnya dulu masuk apa ya keluar posnya? masuk keluar. Akhirnya dulu di dalam di apa sih namanya? Konten writer. Oh. Terus awal di masuk, luar, terus masuk di lagi, luar. keluar lagi, masuk lagi. Akhirnya dulu gitu. Enggak, saya aku ingat cuman saya. di dalam terus Nih. keluar 2 tahun itu terus Berdebat masuk lagi. soal Oh. posisi. Gitu. Makanya yang Nanti jalanin tak kan tanyain aku. ke manajernya. Iya. Daripada ribut di Lihat TV sini ya. lihat TV. Itu. Tapi di situ kan aku bagian lifestyle jadi ya Ya, sebenarnya emang enak sih ya enak, kalau enak. kita suka. Enaknya karena bisa cover story ya. Iya. Yang Ya, cover ya, story. ya. Biasanya kalau di lifestyle itu aku lebih suka ketika mewawancarai orang-orang di UMKM. Yang inspiratif Ya, ya. inspiratif. Mhm. Terus profil. Habis gitu yang paling aku suka adalah ketika liputan kesehatan. Kenapa suka? Kenapa? Karena yang aku bisa pakai topik keseharian. Jadi apa yang lagi aku rasakan misal Bisa dibuat Oh, curhat. iya. ya. Bisa dan dibuat waktu itu curhat. kan emang lagi pandemi. Oh, Terus iya. orang-orang kan pada Iya. bingung, ini kenapa sih setelah kena Covid kok rambutku sering rontok, kok aku jadi sering sakit. Itu akhirnya jadi bahan liputanku kan untuk ke tenaga kesehatan atau nanya ini gimana itu sih. Ya Dan- enaknya itu ya jadi wartawan Ha-ha. ya. Dan menurutku memang kalau nulis soal kesehatan itu aku ngerasa dampaknya lebih Mm-mm. banyak gitu ke masyarakat. Orang-orang Iya, pasti benar sih. butuh si informasi tentang kesehatan itu. Ya emang itu sebenarnya tugas kita juga ya menjawab keresahan Keresahan mereka, masyarakat. menjawab. Karena harus memberikan produk informatif Yap, lah, yang benar informatif. banget. Terus enaknya jadi wartawan tuh bisa nyobain kalau ada restoran baru buka tuh enak ya. Anak lifestyle Ayo, banget. Ini enak Iya, jadi benar, wartawan benar. ya Kan tapi nggak pernah. kita bisa Astaga. kita makan duluan gitu kan di hotel buffet tuh enak loh jadi wartawan. Saya. I'm sorry guys. Ya jadi kalau wartawan tuh nggak seputar hal yang berat-berat terus gitu loh. Kita tuh bisa Ada yang Ya. memang Iya ya, maksudnya image-nya kan ketika Iya. ngomongin wartawan itu kayak yang Serius, breaking gitu. news apa Politik gitu. Tapi Wah. ada hal-hal Tapi yang ada santai satu gitu.
fun fact yang apa ya, mungkin kita juga pernah mengalami ya. Kadang ada kayak di kehidupan sosial lah ya. Biasanya kan ada tuh tetangga yang tanya, Mas, Mbak kerja di mana? Kerja apa? Itu jadi beban Iya nggak sih. sih? Jawabnya Iya kalau aku. itu nggak sih? Kalau aku Iya, tuh kalau takut aku. orangnya tuh nggak paham gitu. Kadang-kadang ya. Aku pernah misalnya jawab di Surya, oh pabrik rokok. Gitu. Itu udah ke 6 kali mungkin Ya aku dapat produk, begitu. ya Iya. iklan, ya. Nanti bayar royal. Full. Nah, itu kan jadi beban kan. Iya Artinya sih. soalnya kalau kita jawab jadi wartawan kayak sinis gitu loh, karena ini guys juga ada yang beberapa orang lah Sebagian ya, di luar, orang lah ya. sebagian orang itu yang menganggap seorang wartawan itu agak apa ya istilahnya meresahkan gitu loh, karena kan iya. ada lah ya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan nama wartawan ini dengan melakukan hal yang negatif. Ya, gitu. jadi hati-hati kalau ada yang ngaku-ngaku wartawan dicek dulu ya. Justru kita yang gitu. wartawan murni malu. Iya, Saya wartawan Bukan malu. malu sih, Malu. kayak segan aja ya, sungkan. gitu, kayak Kayak gitu sih. beban gitu Iya, loh. betul. Menurut saya kan beban. Benar. Jadi kalau misal ada orang nanya Mbak kerja di mana, itu adalah pertanyaan paling susah yang aku nggak tahu jawabannya apa. Alhamdulillah halal. Dah bilang gitu. Kalau aku jawabnya sih ke percetakan gitu. Oh iya, Ya kan? aku kalau ditanya kerja di mana Mbak, di ini di Surya. Oh Surya yang itu, bukan yang harian. Oh, Percetakan. sebagai apa Mbak? Karyawan. Nah, itu Karyawan lebih aman gitu. lah ya, lebih aman. Karyawan aja Tapi, pokoknya. tapi semoga kita suatu saat bisa bangga ya ngomong Iya. kita wartawan gitu ya suatu saat. Oh tapi tentu akan ada momen, Membanggakan, ya. akan ada momen kalian akan membanggakan profesi. Jadi emang itu. beberapa orang aja gitu yang Karena ada memang sebagian kalau orang yang kayak menurut saya juga sih wartawan tuh menang apa ya pengalaman satu. Dia pengalaman banyak, ceritanya juga banyak. Jadi kalau bahan cerita buat anak cucu, istilahnya buat ilmu parenting juga bisa itu. Waduh, ilmu maksudnya bisa. parenting nih. Nggak, Beda artinya- Ada ini master akan keluar dulu. Hap. tapi emang wartawan tuh harus bukan bisa sih kayak kita tuh dituntut untuk paham semua hal meskipun nggak Wah, jago ya. serius Iya itu sih? beneran. Kayak benar, misalnya benar. kita yang nggak suka politik harus paham tentang ini karena Dan ya memang selain harus paham bisa. juga harus tahu. Iya. Biasanya betul. ada tuh biasanya kalau kumpul sama temen-temen, kon lah wartawan mesti eru berita. Iya, iya. Bener lagi belin kalau kayak gitu. Aku itu guys baru lulus dan baru masuk di media kan. Lah namanya juga kita baru tahu di media dan desknya maksudnya posnya kan beda-beda kan. Lah kita ditanyai sama yang kita nggak pernah di pos itu. Kamu tahu nggak harga tahu sekarang? Waduh. Ya nggak tahu men. Artinya memang di benak sebagian orang wartawan itu kayak buku berjalan. Iya, Betul. benar. Kayak Yang Google gitu. Dia pasti Si tahu segalanya. Si tahu segalanya. Si paling tahu. Padahal kita juga orang biasa juga ya. Iya. kadang juga nggak tahu. Yang kita harus cari gitu. tahu dulu informasinya. Itu sih yang paling bengek sih. Kadang dimanfaatkan juga. Ya. Maaf ya abah umiku. Karena terkadang begini guys, ketika ada keluarga nih yang kena atau apa, anak wartawan kok, aduh Nadi nama saya dijual, artinya. Tapi itu di luar tanggung jawab Nah kita itu kan ya. beda, artinya ini kan beda. Iya, gitu iya. loh, Iya beda loh, kasus. tapi kalau sama orang tua tuh orang tua kalau misal ngenalin kita, Bangga ngenalin ya. kita ke Alhamdulillah. orang-orang Oh, itu dia pasti bangga. bilangnya kayak Ya, gitu. alhamdulillah mereka ya. bangga. Iya, anakku kerja nang Surya, Eh. jadi opo Mbak? Wartawan. Ya alhamdulillah toh. Alhamdulillah. Daripada nggak mau jawab nanti juga kita cari kerjaan ya. Itu sih. Benar banget. Seru ya ternyata ya. Seru jadi kalau wartawan karena ya. kalau diceritakan semuanya pasti nggak bakal. Iya, nggak bakal lancar, cukup. ya. Nggak bakal cukup. Jadi untuk kalian untuk bisa mungkin penasaran merasakannya, ya. dia Bisa harus tanya di terjun kolom dulu komentar lah. juga ya. harus terjun dulu lah ya. Iyalah, harus tahu lah ya gimana kerja di media itu karena sangat menyenangkan. Menyenangkan. Lihat muka Samir. Menyenangkan kan Penuaan mukanya? diri. Mungkin nanti suatu saat kita bahas tips-tips apa ya cari kerja media mana gitu loh, mungkin kayak tips biar Aduh, berat kayaknya kalau bukan itu. maksudnya Kayak enggak deh. kayak terima ya jatuh banget sih. Iya susah nih ya. Tapi Mungkin tapi menarik tips, sih, menarik tips-tips itu. biar jadi wartawan yang gimana Ya kan. Ah, Nah, kalau itu maksudnya. relate karena kan biasanya di guys, apalagi kampus yang basis memproduksi wartawan ya.
kalau Yang kamu maksud aku sama Cindy. enggak maksudnya kalau Akira sama Udah Cindy ngomong kan Aku hanya tersenyum. kampusnya kan memang ya memang dikenal itu. Nah, kalau di kampus saya itu versi negerinya, guys. Iya. Jadi ternyata di kampus saya itu Tak memang pikir kampusmu iki pencipta nganu ulama. membalik. Waduh, langsung tahu nih yang mana ya. ternyata paling banyak itu insan jurnalisnya. Banyak ternyata kalau di kari kampus saya gitu. Gak ada yang ngomongin kamu saya ya? Gak ada ya? Kamu sekolah di mana? Kita aja nggak tahu kamu. Nggak, ternyata biasanya kalau diundang kan di LPM atau mahasiswa kan, mahasiswa itu sangat excited kan. Aku ketemu wartawan rek. Wih. Wah, Padahal Mek Samir. ya kasihan. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi ketika masuk, ya kok gini ya. Saya korban dulu, Pak. Saya dulu korban, Pak. Ada yang memberi janji palsu ya. Kalau sampean yang mau kerja di media masuk nanti bilang saya gitu, Iya kontak sih, saya. jangan gitu. ya, jangan kayak gitu ya Janganlah, guys. jangan gitu lah. Jangan gitu guys. Percaya sama kemampuan kalian. Iya. Kalau Itu misalkan, benar. Kenali ya, diri, betul. kenali potensi diri biar Yap. tahu gitu mau kemana. Passion dulu sih itu utama sih aku Benar, rasa kalau passion, memang kalian passion. suka menulis, suka hal-hal yang berbau apa yang menginformasikan gitu ya. Itu oke banget sih menurutku. Dan jangan gampang menyerah ya. Yes, bertahan lah. Iya loh, jangan gampang menyerah Iya. karena Surya ini adalah perusahaan media ketiga yang aku lamar. Oh. Jadi 2 perusahaan yang lain udah gak keterima. Ini Itu, satu-satunya. nyesel kalian coba. Ini Nggak terima satu-satunya. akhiran. Jadi Nyesel Kalian kalian lihat kan, Akira di coba. sini. Coba lihat udah jadi apa dia sekarang. Jadi apa Kir? Jadi apa Kir? Jadi Ya apa? gini, ya gini ya. Oke, ya udah kita tutup ya. Oke. Ya, next time kita ketemu lagi, teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. nah